Selamat datang kembali di kelas Matematika Online. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam bab statistika. Khususnya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah data kelompok dan penyajiannya. Coba perhatikan data tinggi badan pegawai di PT Surya Benderang berikut ini. Apa yang kalian pikirkan? Banyak, pusing, ribet. Nah, ketika melihat data yang banyak seperti ini, mungkin inilah yang kalian pikirkan. Kemudian, ada nggak sih jalan keluarnya? Tentunya ada, yaitu tabel distribusi frekuensi. Apa sih tabel distribusi frekuensi? Yuk kita lihat. Nah, kalau tadi kita punya data tinggi badan pegawai di PT Surya Benderang, ini dapat disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, jadinya adalah seperti ini. Jadi kalau tadi kita punya datanya ada banyak, nah bisa diringkas menjadi satu data dalam sebuah tabel. Di sini kita punya 5 kelompok data, atau disebut juga 5 kelas, yaitu kelas pertama ini 160 sampai 162, kelas kedua 163 sampai 165, dan seterusnya. Jadi di sini datanya dikelompokkan. Makanya tabel distribusi frekuensi ini merupakan penyajian data kelompok. Jadi datanya dikelompokkan atau dibuat kelas-kelasnya. Nah, di sini kalau kita lihat artinya apa? Pegawai dengan tinggi badan 160 cm sampai dengan 162 cm, di sini frekuensinya 5, artinya ada 5 orang dengan tinggi badan sekian. Lalu kelas kedua, 163 sampai 165, frekuensinya 18. Artinya, pegawai yang tinggi badannya 163 sampai dengan 165 cm ada sebanyak 18 orang. Nah, begitu seterusnya. Jadi, dengan adanya data kelompok dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, ini akan memudahkan kita dalam melihat datanya. Karena data terlihat lebih ringkas. Walaupun sama-sama ada 100 data, tapi kita melihatnya jauh lebih ringkas. Tapi ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Tabel distribusi frekuensi ini tidak melihat data secara detail. Jadi, misalkan di kelas pertama, 160 sampai 162, itu frekuensinya 5. Nah, ketika sudah disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, kita tidak tahu lagi 5 orang ini tinggi sebenarnya berapa. Apakah kelimanya 160 cm, kelimanya 162 cm, atau kelimanya 161 cm, atau tinggi badan mereka berbeda-beda, itu sudah tidak diketahui lagi dan tidak diperhatikan lagi. Kita hanya tahu bahwa ada 5 orang yang tinggi badannya 160 sampai 162 cm. Jadi sudah tidak kita pedulikan lagi detailnya itu bagaimana. Nah, ini adalah kelemahan dari data kelompok. Walaupun begitu, dengan adanya data kelompok ini sangat membantu. Yang pertama dari segi penyajian data akan terlihat lebih ringkas, lalu yang kedua nanti dari pengolahan data juga akan lebih ringkas dibandingkan dengan kita melihat datanya satu persatu. Karena ini baru ada 100 data. Bayangkan jika seandainya ada 200 data, atau ada 500 data, atau mungkin bahkan ada 1000 data. Tentu kalau dijabarkan satu persatu, itu akan sangat menyulitkan dalam penyajian ataupun dalam pengolahan datanya.
Makanya kita buat tabel distribusi frekuensi. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dari tabel distribusi frekuensi. Yang pertama adalah interval kelas. Nah, di sini interval kelas itu apa? Interval kelas itu adalah data dari setiap kelasnya. Jadi di sini kelas pertama intervalnya dari 160 sampai 162. Kelas kedua intervalnya dari 163 sampai 165. Kelas ketiga dari 166 sampai 168. Begitu seterusnya. Kalau diperhatikan, interval kelasnya ini selalu sama ya jaraknya. Jadi kelas pertama itu ada 160, 161, 162. Ada 3 nilai di sana. Begitu juga 163, 164, 165. Ada 5 nilai ada 3 nilai di sana. Jadi interval kelasnya ini selalu sama dan memiliki pola tertentu. Lalu yang berikutnya yang perlu kita ketahui, ada yang namanya limit atau batas kelas. Nah, limit atau batas kelas ini dari setiap kelas ada 2. Kita ambil contoh kelas keempat. Nah, ada 169 sampai 171. Artinya 169 ini batas bawah, sedangkan 171 adalah batas atas atau limit atas. Lalu berikutnya kita punya yang namanya tepi kelas. Tepi kelas ini ada 2, ada tepi bawah dan tepi atas. Jadi kita punya 2 tepi kelas, menentukannya bagaimana? Nah, mari kita lihat kelas pertama dan kelas kedua. Jadi batas atas kelas pertama dan batas bawah kelas kedua. Ini kalau dijumlahkan dibagi 2, maka kita peroleh hasilnya 162,5. Nah, ini akan menjadi tepi atas kelas pertama dan tepi bawah kelas kedua. Kalau dilanjutkan, maka kita akan peroleh 165,5 untuk tepi atas kelas kedua dan 165,5 untuk tepi bawah kelas pertama. Lalu 168,5 untuk tepi atas kelas ketiga dan 168,5 untuk tepi bawah kelas keempat. Begitu seterusnya. Coba diperhatikan apakah ada polanya di sini. Nah, kalau kita lihat tepi atas itu kelas pertama batas atasnya 162, tepi atasnya 162,5. Kelas kedua batas atasnya 165, tepi atasnya 165,5. Kelas ketiga batas atasnya 168, batas tepi atasnya adalah 168,5. Lalu batas atasnya 171, tepi atasnya 171,5. Dapatkah kalian menebak tepi atas kelas terakhir? Bagaimana dengan tepi bawah kelas pertama? Bisakah kalian menebaknya? Ya, benar sekali. Tepi bawah kelas pertama adalah 159,5. Dari mana? Dari 160 dikurangi 0,5. Sementara tepi atas kelas terakhir adalah 174,5. Dari batas atasnya 174 ditambah 0,5. Jadi perhatikan polanya ya. Lalu, apalagi yang harus kita ketahui dari tabel distribusi frekuensi? Ada satu lagi, yaitu titik tengah kelas. Titik tengah kelas ini
seperti halnya median dari setiap kelas. Jadi kalau kelas pertama adalah 160 sampai 162, berarti kan datanya itu 160, 161, 162. Mediannya adalah 161. Atau bisa juga dihitung dengan cara seperti ini, 160 ditambah 162 dibagi 2. Jadi titik tengah kelas adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Maka kalau kita lanjutkan, kelas kedua punya titik tengah 164, kelas ketiga 167, kelas keempat 170, kelas terakhir 173. Nah, ini hal-hal yang harus kita ketahui dari tabel distribusi frekuensi, karena ini akan kita gunakan baik itu dalam penyajian datanya ataupun dalam pengolahan datanya nanti. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana sih cara menentukan tabel distribusi frekuensi? Nah, sebenarnya menentukan tabel distribusi frekuensi itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Yang penting, pertama tadi intervalnya harus selalu sama, kemudian nilai maksimum dan nilai minimum itu harus ada di dalam tabel distribusi frekuensi kita. Jadi syarat utamanya 2 tadi. Namun demikian, kita punya aturan Sturges yang bisa menyeragamkan atau menjadi acuan kita dalam membuat tabel distribusi frekuensi. Ada 3 langkah dalam aturan Sturges untuk menentukan tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, menentukan J, yaitu X max dikurangi X min, lalu menentukan K, yaitu 1 ditambah 3,3 log N, dan terakhir adalah menentukan P, yaitu J dibagi K. J ini yang sudah kita pelajari kemarin adalah jangkauan, X max nilai data terbesar, X min nilai data terkecil, lalu K-nya adalah banyak kelas, N-nya adalah banyak data, sementara P adalah panjang kelas. Log di situ apa ya? Benar sekali, logaritma. Jadi, kita menggunakan logaritma dalam menentukan tabel distribusi frekuensi, khususnya untuk banyak kelas. Yuk kita coba. Di sini ada 48 kali pengukuran lembaran kain dengan ketelitian sampai sentimeter terdekat. Diperoleh data sebagai berikut. Nah, jadi ada 48 data. Mari kita coba buat daftar distribusi frekuensi kelompok dari data tersebut. Nah, dari sini ada beberapa yang harus kita tentukan terlebih dahulu, yaitu nilai minimum, nilai maksimum, dan banyak data. Karena kita membutuhkan ini untuk menentukan tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan aturan Sturges. Nilai minimumnya berapa ya? Nilai minimumnya adalah 45, nilai maksimumnya 74, sementara banyak datanya tadi sudah disebutkan yaitu 48. Nah, dari sini kita gunakan aturan Sturgesnya. Yang pertama tentukan J, X max dikurangi X min, maka kita dapat J-nya adalah 29. Lalu yang kedua kita tentukan K, yaitu 1 ditambah 3,3 log N. Nah, kalau dihitung, 1 ditambah 3,3 log 48 hasilnya adalah 6,548. Tidak mungkin banyak kelasnya itu dalam desimal atau tidak bulat seperti ini, maka harus kita bulatkan. Karena banyak kelas sudah pasti bilangan bulat. Di sini bisa dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke bawah. Jadi, di statistika itu diberikan banyak pilihan kepada kita untuk mengambil langkah yang kita mau.
Jadi sebenarnya sama seperti dalam kita kehidupan sehari-hari, kita dihadapkan dengan berbagai pilihan. Nah, di statistika juga seperti itu, kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Namun demikian, ketika kita sudah memilih dan menentukan pilihan tersebut, maka kita harus bertanggung jawab terhadap pilihan yang telah kita ambil. Nah, di sini pilihan kita adalah mau dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke bawah. Pada umumnya, dibulatkan ke atas akan lebih aman, namun bisa kita coba dengan pembulatan ke bawah terlebih dahulu. Nah, kalau seandainya dengan pembulatan ke bawah ini tidak memungkinkan, nanti bisa kita coba dengan pembulatan ke atas. Jadi, kita dihadapkan dengan dua pilihan di sini. Kalian bisa coba dengan pembulatan ke atas mengerjakannya. Ini saya akan melanjutkan dengan pembulatan yang ke bawah. Syaratnya apa? Syaratnya adalah ketika nanti dibuat tabel distribusi frekuensinya, maka data terkecil 45 harus masuk dan data terbesar yaitu 74 juga harus masuk. Jadi syaratnya itu, ketika tidak masuk, maka banyak kelasnya ini harus kita ubah. Jadi apakah dengan 6 kelas, kedua data ini bisa masuk ke dalam tabel distribusi frekuensi atau tidak, gitu. Nah, kita lanjutkan ya dengan pembulatan ke bawah. Panjang kelasnya berarti 29 dibagi 6, maka kita dapat 4,83. Nah, ini lagi-lagi dibulatkan, bisa dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke bawah. Saya gunakan pembulatan ke atas, yaitu 5.